Timnas Indonesia akan masuk dalam pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Seperti biasa, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan Momen menggetarkan. Ivar Jenner dan Tom Haye berbicara tentang cinta mereka pada Timnas Indonesia. Tom Haye dan Ivar Jenner ungkap kebanggaan membela Timnas Indonesia. Kata-kata menyentuh yang tak terduga dua pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Tom Haye dan Ivar Jenner berbagi kebanggaan mereka dalam membela Timnas Indonesia. Meski menghadapi banyak kritik, Tom Haye dan Ivar Jenner yang berperan penting di lini tengah tim asuhan Shin Tae-yong berbicara tentang pengalaman mereka dalam perjalanan menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ivar Jenner menceritakan momen berkesan saat bermain untuk Indonesia melawan Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023. Ketika ditanya oleh Coach Justin apakah ia senang bermain untuk Indonesia, Ivar tersenyum bangga dan menjawab, "Tentu saja. Saya selalu senang bermain untuk Indonesia." Coach Justin yang memandu acara talk show tersebut juga mewawancarai Saine Patinama 2 minggu sebelumnya. Ia menegaskan bahwa para pemain keturunan yang membela Timnas Indonesia melakukannya bukan karena uang, melainkan kebahagiaan. Hal itu terlihat dari wajah mereka, cara mereka bermain, dan cara mereka menyanyikan lagu kebangsaan kita, ujar Coach Justin. Ia menambahkan bahwa ia sangat senang melihat mereka bergabung dengan tim ini sejak usia muda. Justin Laksana menambahkan bahwa pemain keturunan Belanda yang dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia memiliki fisik yang mirip dengan orang Indonesia. Mereka bukan 100% Belanda karena mereka punya darah Indonesia. Mereka semua rambutnya gelap, ucap Justin di hadapan Tom Haye dan Ivar Jenner. Setuju dengan pernyataan Coach Justin, Tom Haye menyatakan betapa bangganya ia bisa membela Timnas Indonesia, tanah kelahiran kakeknya yang berasal dari Solo. Kita tidak memilih di mana kita dibesarkan, tetapi kita memiliki ikatan yang kuat dengan Indonesia, terang Tom Haye. Tak terduga, Timnas Indonesia dapat kabar baik beruntun jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga Shin Tae-yong auto full senyum. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong kini semakin bersemangat karena skuad Garuda mendapatkan sejumlah kabar baik menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa berita positif ini diprediksi akan membantu tim tampil gemilang dalam pertandingan tersebut. Apa saja kabar baik itu? Pertama, jumlah pemain keturunan yang akan memperkuat Timnas Indonesia dipastikan bertambah. Salah satu nama yang berpotensi besar bergabung adalah Maarten Paes, kiper FC Dallas, yang kemungkinan besar akan melakukan debutnya di putaran ketiga kualifikasi. Selain Maarten Paes, Menpora Dito Aryo Tejo juga menyampaikan bahwa beberapa pemain keturunan lainnya siap memperkuat skuad Garuda. Kabar baik berikutnya adalah jadwal Timnas Indonesia tidak akan bertabrakan dengan Liga 1. Ini merupakan keuntungan besar karena para pemain Liga 1 yang dipanggil ke Timnas akan memiliki waktu istirahat yang cukup sebelum bertanding. Erick Thohir menyebut bahwa para pemain akan memiliki 3 hingga 4 hari untuk bersiap sebelum pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar baik terakhir adalah banyaknya pemain grade A keturunan Eropa yang siap dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Salah satu nama yang mencuat adalah Jairo Riedewald, mantan gelandang Crystal Palace, yang kabarnya akan segera datang ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi. Pratama Arhan buat pengakuan mengejutkan soal Elkan Bagot, pemain Timnas Indonesia itu disebut jadi orang paling berarti untuknya. Pratama Arhan membuat pengakuan mengejutkan soal rekannya di Timnas Indonesia, Elkan Bagot. Lemparan ke dalam Pratama Arhan menjadi salah satu senjata mematikan yang dimiliki Timnas Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong.
Dalam beberapa kesempatan, lemparan ke dalam timnas Indonesia membuat situasi berbahaya hingga peluang emas. Bahkan beberapa gol skuad Garuda tercipta dari situasi lemparan ke dalam yang dilakukan oleh pemain Suwon FC tersebut. Salah satu pemain yang sering menyambut lemparan ke dalam Pratama, Arhan, adalah Elkan Bagot. Momen yang cukup diingat banyak orang adalah saat lemparan ke dalam Pratama Arhan di pertandingan Timnas Indonesia melawan Argentina. Pada pertandingan tersebut ada momen lemparan ke dalam yang nyaris menjadi gol ke gawang Argentina. Pemain yang nyaris membuat gol dari lemparan ke dalam Pratama Arhan itu adalah Elkan Bagot. Pratama Arhan pun mengakui bahwa pemain Ipswich tahun itu memang sering menyambut lemparan ke dalam yang dilakukan olehnya. Biasanya kalau ada Elkan, ya Elkan. Kalau nggak ada, ya Jay Edzes dan Rizky Ridho, kata Pratama Arhan. Akan tetapi kolaborasi keduanya belum bisa dilihat lagi karena Elkan Bagot diduga memiliki masalah dengan Shin Tae-yong. Bantah pernyataan Bung Ropan, PSSI belum jalin komunikasi lagi dengan Kevin Dix dan Ole Romani. Anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga memberikan klarifikasi mengenai rumor pendekatan PSSI terhadap Kevin Dix dan Ole Romani. Menurut Arya, hingga saat ini PSSI belum melakukan pendekatan apapun kepada kedua pemain keturunan tersebut. Rumor ini pertama kali disampaikan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, melalui akun YouTube-nya Bung Ropan. Ia menyebutkan bahwa PSSI sedang berusaha agar Kevin Dix dan Ole Romani bisa membela timnas Indonesia. Informasi tersebut diklaim Roni berasal dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Bung Ropan juga menambahkan bahwa keluarga Kevin Dix sudah mulai menunjukkan minat untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Namun Arya Sinulinga menegaskan bahwa belum ada langkah konkret yang dilakukan oleh PSSI. Belum ada sedikit pun proses dilakukan, ujar Arya pada Selasa dalam kurung 18 Juni 2024. Di sisi lain, pembagian grup untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih belum dilaksanakan. AFC dijadwalkan akan melakukan undian pembagian grup di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni 2024. Timnas Indonesia akan masuk dalam pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Oke teman-teman, sekian saja dulu perjumpaan kita kali ini. Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.